Mengapa kita takut menjadi bahagia? Filsafat di balik keterikatan dan penderitaan. Paradoks pencarian kebahagiaan. Sejak zaman kuno hingga era modern, manusia selalu menggemakan satu tujuan kolektif yang dianggap sebagai pencapaian tertinggi dalam hidup: pencarian kebahagiaan. Kita membangun peradaban, menciptakan teknologi, dan merajut hubungan sosial. Semuanya demi mengejar apa yang sering disebut sebagai keadaan sejahtera. Namun, di balik pengejaran yang tampak logis ini, tersimpan sebuah ironi yang gelap dan membingungkan. Banyak dari kita justru mengalami kecemasan yang mendalam saat kebahagiaan itu benar-benar mengetuk pintu. Fenomena ini bukan sekadar keraguan sesaat, melainkan sebuah bentuk pertahanan diri psikologis di mana kita merasa terancam oleh kegembiraan. Kita seolah-olah memperlakukan kebahagiaan bukan sebagai hadiah, melainkan sebagai sebuah jebakan yang dirancang untuk menjatuhkan kita ke dalam lubang kesedihan yang lebih dalam di kemudian hari. Ketakutan akan kebahagiaan, atau yang secara psikologis dikenal sebagai cherophobia, seringkali beroperasi di bawah radar kesadaran kita. Dalam keseharian, hal ini muncul sebagai kecenderungan untuk menyabotase diri sendiri, tepat ketika segala sesuatunya mulai berjalan dengan baik. Mengapa kita merasa perlu untuk merusak momen indah yang telah kita perjuangkan dengan susah payah? Secara filosofis, ini menunjukkan adanya ketegangan antara keinginan kita untuk merasa utuh dan ketakutan kita akan kehancuran. Kita melihat kebahagiaan sebagai kondisi yang sangat rapuh, sebuah kristal yang indah namun mudah pecah. Akibatnya, alih-alih menikmati keindahannya, kita justru memilih untuk menjauh agar tidak perlu merasakan kepedihan saat kristal tersebut hancur berkeping-keping. Secara eksistensial, ketakutan ini berakar pada anggapan bahwa kebahagiaan adalah ketenangan sebelum badai. Manusia memiliki kecenderungan evolusioner untuk selalu waspada terhadap bahaya, dan dalam banyak kasus, kita salah mengartikan ketenangan sebagai tanda bahwa sesuatu yang buruk akan segera terjadi. Kita merasa bahwa alam semesta memiliki neraca saldo yang kaku, di mana setiap tawa harus ditebus dengan air mata yang setara jumlahnya. Pola pikir ini menciptakan beban emosional yang berat. Kita tidak berani tertawa terlalu keras, karena takut suara tawa itu akan membangunkan kemalangan yang sedang tidur. Inilah paradoks pertama kita. Kita sangat menginginkan kebahagiaan, tetapi kita juga sangat mencurigainya sebagai bentuk tipu daya kosmik. Lebih jauh lagi, kebahagiaan seringkali menuntut tingkat kerentanan yang luar biasa. Saat kita berada dalam kesedihan atau keterpurukan, kita seolah-olah memakai baju zirah. Kita sudah berada di titik terendah, sehingga tidak ada lagi tempat untuk jatuh. Namun, ketika kita membiarkan diri kita merasa bahagia, kita melepaskan baju zirah tersebut dan membiarkan diri kita terbuka terhadap dunia. Kerentanan inilah yang menakutkan. Menjadi bahagia berarti mengakui bahwa ada sesuatu yang sangat berharga bagi kita, dan dengan mengakui nilai tersebut, kita juga mengakui potensi rasa sakit yang akan muncul jika sesuatu itu hilang. Kita seringkali lebih memilih untuk tetap berada dalam kondisi biasa-biasa saja yang aman, daripada harus mempertaruhkan hati kita pada kebahagiaan yang tidak pasti. Selain itu, terdapat dimensi rasa bersalah yang seringkali menyertai kebahagiaan. Di dunia yang dipenuhi dengan berita tentang penderitaan, ketidakadilan, dan kesedihan, merasa bahagia bisa terasa seperti tindakan yang tidak etis. Kita bertanya-tanya, apakah aku pantas merasakan sukacita ini sementara orang lain sedang menderita? Pertanyaan ini menciptakan konflik internal yang melelahkan. Kita merasa seolah-olah kebahagiaan kita adalah hasil dari pencurian hak orang lain untuk berduka, atau bahwa kita terlalu dangkal jika bisa tersenyum di tengah dunia yang kacau. Akibatnya, kita secara tidak sadar memadamkan api kebahagiaan kita sendiri demi solidaritas moral yang salah arah, menganggap bahwa penderitaan adalah satu-satunya bentuk kejujuran dalam hidup. Identitas diri juga memainkan peran penting dalam mengapa kita takut menjadi bahagia. Banyak dari kita telah membangun identitas kita di atas perjuangan, kesulitan, dan rasa sakit. Penderitaan menjadi narasi yang akrab, sebuah rumah yang meski suram, namun kita tahu setiap sudutnya. Jika tiba-tiba kita menjadi bahagia, siapakah kita? Kebahagiaan mengancam untuk menghapus definisi diri yang telah kita bangun selama bertahun-tahun. Kita takut bahwa tanpa beban di pundak kita akan kehilangan arah atau kehilangan kedalaman karakter. Kita merasa bahwa orang bahagia adalah sosok yang naif dan tidak berpijak pada realitas, sehingga kita memilih untuk tetap terikat pada penderitaan agar merasa tetap nyata dan
memiliki bobot. Dari sudut pandang keterikatan, kebahagiaan memaksa kita untuk menghadapi kenyataan tentang kefanaan. Setiap momen kebahagiaan secara intrinsik mengandung akhir dari momen tersebut. Filsafat Timur sering mengingatkan bahwa penderitaan muncul dari keterikatan pada hal-hal yang berubah. Saat kita merasa sangat bahagia, kita secara otomatis ingin menggenggam momen itu selamanya. Namun sifat dasar waktu adalah mengalir. Ketakutan kita sebenarnya bukan pada kebahagiaannya, melainkan pada antisipasi terhadap kehilangannya. Kita merasa lebih mudah untuk tidak pernah memiliki sama sekali daripada harus memiliki lalu kehilangan. Dengan menolak kebahagiaan, kita sebenarnya sedang mencoba melakukan negosiasi dengan nasib agar kita tidak perlu merasakan pedihnya perpisahan. Oleh karena itu, memahami mengapa kita takut menjadi bahagia memerlukan keberanian untuk membedah lapisan-lapisan keterikatan dan persepsi kita tentang penderitaan. Narasi ini akan mengeksplorasi bagaimana pikiran kita terjebak dalam pola-pola lama, dan bagaimana filsafat dapat memberikan jalan keluar. Kita harus mempertanyakan kembali apakah benar menderita adalah sebuah bentuk kemuliaan, ataukah itu hanyalah cara kita menghindari tanggung jawab untuk hidup sepenuhnya. Pendahuluan ini menjadi pintu gerbang untuk memahami bahwa perjalanan menuju kebahagiaan sejati bukanlah tentang mengejar sesuatu yang ada di luar sana, melainkan tentang meruntuhkan tembok-tembok internal yang telah kita bangun untuk menghalangi cahaya itu masuk ke dalam jiwa. Jerat keterikatan dalam tradisi Timur. Dalam tradisi filsafat Timur, terutama dalam ajaran Buddha, terdapat sebuah pemahaman mendalam bahwa akar dari segala bentuk kegelisahan manusia adalah upadana atau keterikatan yang kuat. Kita seringkali memandang kebahagiaan sebagai sebuah objek yang harus digenggam erat agar tidak lari, namun justru dalam tindakan menggenggam itulah ketakutan mulai tumbuh. Tradisi ini mengajarkan bahwa ketika kita merasakan momen kebahagiaan yang meluap, ego kita secara refleks mencoba untuk memilikinya, melabelinya sebagai milikku, dan berusaha menghentikan waktu agar momen itu tidak berlalu. Namun, usaha untuk membekukan sesuatu yang pada dasarnya bersifat cair inilah yang menciptakan ketegangan batin, di mana rasa syukur atas apa yang ada segera terkontaminasi oleh kecemasan akan kehilangannya di masa depan. Ketakutan kita menjadi bahagia sebenarnya adalah manifestasi dari pemahaman bawah sadar kita tentang hukum anicca atau ketidakkekalan. Tradisi Timur mengingatkan kita bahwa alam semesta berada dalam kondisi aliran yang konstan. Tidak ada satu hal pun, termasuk perasaan sukacita, yang bersifat permanen. Ketika kita berada di puncak kebahagiaan, kita secara intuitif merasakan bahwa satu-satunya arah setelah ini adalah penurunan. Kesadaran akan kefanaan ini membuat kebahagiaan terasa seperti sebuah ancaman, sebuah pengingat bahwa semakin tinggi kita mendaki dalam rasa puas, semakin jauh pula jarak yang harus kita tempuh saat jatuh kembali ke dalam lembah penderitaan. Kita takut menjadi bahagia, karena kita tidak ingin menghadapi perpisahan yang tak terelakkan dengan perasaan itu. Lebih dalam lagi, filsafat Timur menyoroti peran tanha atau kehausan yang tak terpadamkan. Saat kita mencicipi kebahagiaan, seringkali muncul keinginan untuk mengulanginya terus-menerus dengan intensitas yang lebih besar. Ketakutan muncul karena kita menyadari bahwa kebahagiaan bisa menjadi semacam candu yang membuat kita menjadi budak bagi keadaan eksternal. Kita takut bahwa jika kita membiarkan diri kita terlalu bahagia sekarang, kita akan menghabiskan sisa hidup kita dengan rasa lapar yang menyiksa untuk kembali ke perasaan tersebut. Dalam hal ini, ketakutan menjadi bahagia adalah sebuah mekanisme perlindungan diri agar kita tidak terjebak dalam siklus pengejaran yang melelahkan, di mana kita terus-menerus mencari dosis kegembiraan berikutnya untuk menghindari rasa hampa. Dalam banyak teks kebijaksanaan India kuno, kebahagiaan duniawi seringkali digambarkan sebagai bayangan yang panjang. Semakin terang cahaya kesenangan yang menyinari kita, semakin gelap dan panjang bayangan kesedihan yang mengikutinya. Pandangan ini menciptakan sebuah pola pikir di mana kita merasa perlu untuk membatasi cahaya tersebut, agar bayangannya tidak terlalu menakutkan. Kita takut menjadi bahagia karena kita percaya pada semacam keadilan kosmik atau hukum keseimbangan yang kaku, di mana setiap unit kegembiraan harus dibayar dengan unit penderitaan yang setara. Ketakutan ini bukan hanya tentang kehilangan kebahagiaan itu sendiri, tetapi tentang biaya tersembunyi yang kita yakini akan ditagih oleh alam semesta sebagai kompensasi atas keberuntungan kita. Tradisi Timur juga menawarkan konsep upekha, atau keseimbangan batin sebagai alternatif dari pengejaran kebahagiaan yang ekstrim.
Para bijak melihat bahwa orang yang terlalu mengejar sukacita yang meluap-luap sebenarnya sedang menaruh leher mereka pada pisau tajam emosi. Kita takut menjadi bahagia karena kita merasakan ketidakstabilan yang melekat pada emosi yang tinggi. Ada rasa nyaman yang aneh dalam kondisi netral atau bahkan sedikit melankolis. Karena di sana kita tidak memiliki banyak beban untuk dipertaruhkan. Menjadi bahagia berarti menaikkan standar ekspektasi kita terhadap hidup. Dan kita takut bahwa kita tidak akan sanggup mempertahankan standar tersebut. Sehingga kita memilih untuk tetap berada di zona aman emosional yang datar. Selain itu, terdapat ide tentang kebahagiaan yang dicuri dalam beberapa tahayul budaya timur yang berakar dari filsafat tentang rendah hati. Ada keyakinan tersirat bahwa menunjukkan atau merasakan kebahagiaan yang terlalu besar dapat mengundang mata jahat atau ketidakseimbangan energi yang mendatangkan nasib buruk. Secara filosofis, ini mencerminkan ketakutan akan kesombongan eksistensial. Kita takut bahwa dengan menjadi bahagia, kita sedang menantang takdir atau bersikap tidak hormat pada penderitaan yang merupakan bagian inheren dari kehidupan, dukkha. Ketakutan ini memaksa kita untuk menyembunyikan kebahagiaan kita, bahkan dari diri kita sendiri, seolah-olah dengan tidak mengakuinya, kita bisa luput dari radar malapetaka. Penderitaan, dalam pandangan timur, seringkali dianggap sebagai guru yang jujur, sementara kebahagiaan dianggap sebagai penipu yang cantik. Kita takut menjadi bahagia, karena kita merasa kebahagiaan akan membuat kita terlena dan kehilangan ketajaman spiritual kita. Ada kekhawatiran bahwa dalam kegembiraan, kita akan melupakan hakikat sejati kehidupan dan menjadi dangkal. Sebaliknya, penderitaan menjaga kita tetap waspada dan rendah hati. Ketakutan kita terhadap kebahagiaan adalah ketakutan akan kehilangan kendali atas pertumbuhan diri. Kita merasa lebih aman saat menderita karena setidaknya saat menderita, kita merasa sedang belajar. Sedangkan saat bahagia, kita merasa sedang berutang. Pada akhirnya, jerat keterikatan ini menciptakan sebuah sangkar emas di mana kita adalah sipir bagi diri kita sendiri. Kita ingin bebas, namun kita takut pada luasnya langit kebahagiaan yang tanpa batas. Tradisi Timur mengajak kita untuk melihat bahwa masalahnya bukanlah pada kebahagiaan itu sendiri, melainkan pada cara kita menggenggamnya. Selama kita masih melihat kebahagiaan sebagai sesuatu yang harus dimiliki secara permanen, kita akan selalu dihantui oleh ketakutan. Hanya dengan memahami bahwa kebahagiaan adalah tamu yang datang dan pergi tanpa izin, kita bisa mulai melepaskan jerat ketakutan tersebut dan mengizinkan diri kita untuk merasakan sukacita tanpa beban keterikatan yang menyesakkan dada. Stoikisme dan kendali atas kehilangan. Stoikisme mengajarkan bahwa salah satu alasan utama mengapa kita merasa takut untuk menjadi bahagia adalah karena kita seringkali membangun kebahagiaan di atas fondasi yang salah. Para filsuf Stoik seperti Epictetus menekankan adanya dikotomi kendali, yaitu pemisahan antara apa yang berada di bawah kendali kita dan apa yang tidak. Kebanyakan hal yang membuat kita merasa bahagia secara konvensional, seperti kekayaan, reputasi, kesehatan, dan hubungan asmara, sebenarnya berada di luar kendali penuh kita. Ketakutan muncul karena jiwa kita secara intuitif menyadari bahwa kita sedang menggantungkan kesejahteraan emosional kita pada sesuatu yang bisa dirampas oleh nasib kapan saja. Kita takut bahagia karena kita merasa bahwa kebahagiaan tersebut adalah barang pinjaman yang sewaktu-waktu akan ditagih kembali oleh semesta dengan bunga berupa rasa sakit yang mendalam. Dalam pandangan Stoik, ketakutan menjadi bahagia sebenarnya adalah bentuk kecemasan atas hilangnya otonomi diri. Ketika kita membiarkan diri kita merasa sangat bahagia karena faktor eksternal, kita seolah-olah memberikan kunci ketenangan batin kita kepada dunia luar. Kita menjadi rentan terhadap perubahan keberuntungan, fortune. Seneca, salah satu tokoh Stoik terkemuka, sering mengingatkan bahwa keberuntungan tidak pernah memberikan sesuatu secara cuma-cuma. Ia selalu meminta bayaran di kemudian hari. Oleh karena itu, kita seringkali menahan diri dari kebahagiaan, karena kita tidak ingin menjadi budak dari situasi yang tidak bisa kita kendalikan. Kita lebih memilih untuk tetap berada dalam kondisi emosional yang datar, agar kita tidak kehilangan kedaulatan atas diri kita sendiri saat dunia mulai berubah arah. Filsafat Stoik juga memperkenalkan teknik premediatio malorum atau antisipasi terhadap keburukan, yang ironisnya sering disalahartikan sebagai pesimisme yang membuat kita takut bahagia. Sebenarnya, teknik ini bertujuan untuk melatih mental agar siap menghadapi kehilangan. Namun, bagi orang awam,
Pemikiran ini justru memperkuat ketakutan akan kebahagiaan. Kita merasa bahwa jika kita merenungkan kehilangan saat sedang bahagia, maka kebahagiaan itu sendiri akan ternoda. Ketakutan ini muncul karena kita belum mampu memisahkan antara menikmati dan memiliki. Stokisme menantang kita untuk menikmati setiap momen indah seolah-olah itu adalah yang terakhir. Namun ketakutan kita justru membuat kita menarik diri sepenuhnya dari momen tersebut demi menghindari bayang-bayang perpisahan yang menakutkan. Lebih jauh lagi, Stokisme mengkategorikan kebahagiaan eksternal sebagai preferred indifference atau hal-hal yang lebih disukai namun tidak menentukan. Artinya, kesehatan dan kemakmuran adalah hal yang baik untuk dimiliki, tetapi tidak seharusnya menjadi penentu utama kebahagiaan sejati. Ketakutan kita muncul karena kita seringkali gagal menjadikan kebajikan, virtue, sebagai satu-satunya jangkar hidup. Karena kita tidak memiliki jangkar internal yang kuat, setiap gelombang kegembiraan terasa seperti ancaman yang bisa menyeret kita ke tengah laut emosi yang tak terkendali. Kita takut menjadi bahagia, karena kita merasa tidak memiliki alat pertahanan jika suatu saat kegembiraan itu berubah menjadi duka, sehingga kita memilih untuk tetap di daratan penderitaan yang membosankan namun stabil. Ada juga konsep amor fati, atau mencintai takdir, yang menjadi inti dari ketahanan stoik. Kita takut bahagia, karena kita hanya ingin menerima bagian-bagian yang menyenangkan dari takdir, dan menolak bagian yang menyakitkan. Ketakutan ini adalah bentuk penolakan terhadap aliran hidup yang alami. Kaum Stoik berargumen bahwa ketakutan akan kebahagiaan akan sirna jika kita belajar untuk mencintai seluruh proses hidup, termasuk saat-saat di mana kebahagiaan itu pergi. Namun, ego manusia seringkali terlalu rapuh untuk menerima filosofi ini. Kita lebih suka tidak merasakan apa-apa daripada harus menerima kenyataan bahwa kebahagiaan yang kita rasakan saat ini hanyalah satu fragmen dari pola besar yang juga mencakup kesedihan dan kehilangan. Dalam keseharian, ketakutan ini sering termanifestasi sebagai rasa cemas yang muncul tepat saat kita merasa terlalu beruntung. Kita merasa seolah-olah sedang mengumpulkan utang penderitaan yang harus dibayar di masa depan. Stokisme mencoba memutus rantai pemikiran ini dengan mengajarkan bahwa penderitaan tidak pernah menjadi biaya dari kebahagiaan. Keduanya adalah peristiwa yang berdiri sendiri. Namun, karena kita cenderung memandang hidup sebagai sebuah narasi yang berkelanjutan, kita takut bahwa bab kebahagiaan yang panjang akan selalu diikuti oleh bab tragedi yang lebih panjang lagi. Stokisme mengajak kita untuk hidup dalam momen saat ini, hic et nunc, tetapi ketakutan kita akan masa depan seringkali merampas kemampuan kita untuk hadir sepenuhnya dalam kegembiraan. Membangun benteng batin, the inner citadel, adalah solusi stoik untuk mengatasi ketakutan ini. Marcus Aurelius menulis tentang perlunya memiliki ruang di dalam jiwa yang tidak tersentuh oleh badai dunia luar. Kita takut menjadi bahagia karena benteng kita masih terlalu lemah. Kita merasa bahwa dinding pertahanan kita akan runtuh begitu kita membiarkan emosi positif yang kuat masuk. Ada anggapan salah bahwa kebahagiaan membuat kita lemah atau lembek. Padahal, bagi seorang stoik, kebahagiaan sejati adalah ketenangan yang muncul dari kekuatan karakter. Ketakutan kita sebenarnya adalah cerminan dari kurangnya kepercayaan pada kemampuan diri sendiri untuk menanggung kehilangan, sehingga kita memilih untuk tidak pernah memiliki apapun agar tidak pernah merasa kehilangan apapun. Sebagai penutup bab ini, Stokisme mengingatkan kita bahwa menghindari kebahagiaan demi menghindari rasa sakit adalah strategi hidup yang sia-sia. Dengan menolak kebahagiaan, kita tidak benar-benar menghilangkan penderitaan. Kita justru sedang menderita karena ketakutan itu sendiri. Menghindari kebahagiaan karena takut akan kehilangannya ibarat menolak untuk bernapas, karena takut akan kehabisan oksigen di masa depan. Stokisme mengajak kita untuk mengubah rasa takut itu menjadi kewaspadaan yang tenang. Kita diundang untuk menikmati kebahagiaan saat ia hadir dengan tangan terbuka, namun tetap siap untuk melepaskannya tanpa rasa pahit saat ia harus pergi, karena kita tahu bahwa harta sejati kita, yaitu karakter dan rasio, tidak akan pernah bisa dirampas oleh siapapun atau apapun. Mitos, jatuh yang menyakitkan. Aksioma populer yang menyatakan bahwa semakin tinggi kita terbang, semakin sakit saat kita terjatuh, telah lama tertanam dalam kesadaran kolektif kita sebagai peringatan moral sekaligus kutukan psikologis. Mitos ini menciptakan semacam langit-langit kaca emosional yang membatasi sejauh mana kita mengizinkan diri kita untuk merasakan sukacita. Secara filosofis,
Pandangan ini mengasumsikan bahwa hidup adalah sebuah pendakian linear yang berbahaya, di mana setiap inci kebahagiaan yang kita capai hanya akan menambah energi potensial bagi kehancuran kita di masa depan. Kita mulai melihat kebahagiaan bukan sebagai pencapaian yang patut dirayakan, melainkan sebagai posisi yang rentan dan tidak stabil. Sebuah tebing tinggi yang hanya menunggu waktu untuk membuat kita tergelincir ke dalam jurang penderitaan yang lebih dalam. Ketakutan ini sebenarnya berakar pada fenomena kontras emosional. Kita sering percaya bahwa rasa sakit akibat kehilangan akan terasa jauh lebih menyiksa jika sebelumnya kita berada di puncak kegembiraan. Logika ini menunjukkan bahwa penderitaan bersifat relatif. Kegelapan terasa lebih pekat bagi mereka yang baru saja melihat cahaya terang. Akibatnya, banyak dari kita memilih untuk tetap berada di dataran rendah emosi yang datar dan abu-abu, sebuah wilayah yang mungkin tidak menawarkan pemandangan indah, namun setidaknya tidak memberikan risiko, cedera, yang parah. Kita melakukan semacam manajemen risiko emosional yang ekstrim, di mana kita mengorbankan potensi kebahagiaan yang luar biasa demi menghindari fluktuasi rasa sakit yang mungkin menyertainya. Lebih jauh lagi, mitos ini seringkali didukung oleh keyakinan tahayul tentang utang kosmik atau neraca saldo alam semesta yang harus selalu seimbang. Kita merasa seolah-olah kebahagiaan yang kita rasakan saat ini hanyalah pinjaman dari nasib yang harus dibayar lunas dengan kesedihan di kemudian hari. Pikiran bawah sadar kita membisikkan bahwa jika hari ini kita tertawa terlalu keras, maka esok hari kita harus menangis dengan intensitas yang sama. Paradoks ini membuat kita merasa cemas justru di saat-saat paling membahagiakan dalam hidup kita. Alih-alih hadir sepenuhnya dalam momen tersebut, kita malah sibuk menghitung kapan tagihan penderitaan itu akan datang, sehingga kebahagiaan itu sendiri menjadi ternoda oleh antisipasi terhadap malapetaka. Salah satu bentuk pertahanan diri yang paling umum akibat mitos ini adalah tindakan sabotase diri. Karena kita sangat takut akan akhir yang menyakitkan dari sebuah kebahagiaan, kita seringkali memilih untuk mengakhiri atau merusak momen tersebut lebih awal dengan tangan kita sendiri. Dengan melakukan sabotase, kita merasa memiliki kendali atas narasi kegagalan kita. Secara psikologis, jauh lebih mudah untuk berkata, "Aku yang mengakhirinya," daripada menunggu takdir merampasnya dari kita secara tiba-tiba. Kita merusak hubungan yang harmonis, mengabaikan peluang emas, atau menarik diri dari kesuksesan hanya agar kita tidak perlu berdiri di puncak dan merasakan kengerian saat harus terjatuh tanpa persiapan. Namun, jika kita membedah mitos ini secara kritis, kita akan menemukan sebuah kekeliruan logika yang mendasar. Benarkah bahwa penderitaan setelah kebahagiaan itu lebih menyakitkan daripada penderitaan yang dialami tanpa pernah merasakan kebahagiaan sama sekali? Filsafat eksistensialisme seringkali menantang gagasan ini dengan berargumen bahwa hidup yang dijalani dengan menekan perasaan demi keamanan adalah hidup yang tidak autentik. Menghindari, jatuh, dengan cara tidak pernah terbang, sebenarnya adalah bentuk penderitaan yang lebih lambat dan kronis, sebuah keputusasaan yang sunyi. Kita mungkin selamat dari hantaman keras di dasar jurang, namun kita mati perlahan-lahan dalam kekosongan karena tidak pernah berani mencoba mencapai ketinggian. Mitos ini juga mengasumsikan bahwa penderitaan adalah sesuatu yang murni bersifat mekanis, seperti hukum gravitasi dalam fisika. Padahal, dalam kenyataan manusia, rasa sakit setelah kehilangan tidak selalu proporsional dengan ketinggian kebahagiaan sebelumnya. Kapasitas manusia untuk bangkit kembali, resilience, seringkali justru diperkuat oleh kenangan akan kebahagiaan masa lalu. Kebahagiaan yang pernah kita rasakan bisa menjadi sumber kekuatan dan bukti bahwa hidup ini berharga, yang justru membantu kita melewati masa-masa sulit. Dengan menganggap kebahagiaan sebagai beban yang memperberat kejatuhan, kita mengabaikan peran sukacita sebagai bahan bakar yang memberikan makna pada perjuangan kita di lembah penderitaan. Kenyamanan dalam melankoli seringkali menjadi pelarian bagi mereka yang terlalu percaya pada mitos ini. Ada semacam rasa aman yang palsu saat kita berada di titik terendah, karena secara logis kita merasa tidak bisa jatuh lebih jauh lagi. Di dasar jurang, tidak ada kejutan, tidak ada harapan yang bisa dipatahkan. Namun, tinggal di sana berarti kita menolak hakikat dasar kehidupan yang selalu berubah. Hidup bukanlah sebuah tangga statis, melainkan sebuah siklus pegunungan dengan puncak dan lembah yang silih berganti. Dengan menolak untuk mendaki karena takut jatuh, kita sebenarnya sedang melawan arus kehidupan itu sendiri dan mengunci diri dalam penjara stagnasi yang kita ciptakan dari ketakutan kita sendiri. Sebagai penutup bab ini, kita perlu merombak narasi tentang jatuh tersebut.
Alih-alih melihatnya sebagai bencana yang menghancurkan, kita bisa melihatnya sebagai bagian dari ritme keberadaan manusia yang wajar. Keberanian untuk menjadi bahagia adalah keberanian untuk menerima risiko bahwa suatu saat momen itu akan berakhir, tanpa membiarkan ketakutan akan akhir tersebut meracuni proses yang sedang berjalan. Kita harus belajar bahwa rasa sakit dari sebuah kejatuhan adalah harga yang pantas dibayar untuk pengalaman luar biasa saat melintasi langit sukacita. Tanpa kerelaan untuk jatuh, kita tidak akan pernah tahu seberapa luas cakrawala yang bisa kita jelajahi, dan pada akhirnya, penyesalan karena tidak pernah terbang akan jauh lebih menyakitkan daripada luka apapun yang didapat dari kejatuhan. Rasa bersalah atas kebahagiaan. Seringkali, hambatan terbesar untuk merasakan kebahagiaan bukanlah karena kita tidak memilikinya, melainkan karena kita merasa tidak berhak memilikinya. Muncul sebuah beban moral yang aneh ketika kita mendapati diri kita tersenyum di tengah dunia yang tampak sedang hancur. Kita melihat berita tentang peperangan, kelaparan, dan ketidakadilan global, lalu tiba-tiba rasa syukur kita terasa seperti sebuah pengkhianatan. Ada suara kecil di dalam kepala yang membisikkan bahwa menjadi bahagia di tengah penderitaan orang lain adalah tindakan egois, dangkal, dan tidak peka. Rasa bersalah ini bertindak sebagai jangkar yang menarik kita kembali ke dasar laut melankoli, memastikan bahwa kita tidak terbang terlalu tinggi, melampaui penderitaan kolektif manusia. Fenomena ini menciptakan apa yang bisa disebut sebagai rasa bersalah penyintas dalam skala emosional sehari-hari. Kita merasa bersalah karena memiliki pekerjaan yang baik saat teman kita sedang menganggur, atau merasa bersalah karena memiliki hubungan yang harmonis saat keluarga kita sedang retak. Kita mulai memandang kebahagiaan sebagai sumber daya yang terbatas. Seolah-olah dengan mengambil jatah sukacita yang besar, kita secara otomatis merampas jatah orang lain. Ketakutan ini membuat kita merasa perlu untuk menyembunyikan keberuntungan kita, meredam tawa kita, dan bahkan menolak peluang-peluang indah hanya agar kita tidak terlihat mencolok di antara mereka yang sedang berduka. Secara filosofis, rasa bersalah ini seringkali berakar pada pemahaman yang keliru tentang solidaritas. Kita cenderung menganggap bahwa cara terbaik untuk berempati dengan mereka yang menderita adalah dengan ikut menderita bersama mereka. Kita merasa bahwa dengan menjadi sedih, kita sedang memberikan penghormatan pada rasa sakit dunia. Namun, ini adalah sebuah paradoks yang melumpuhkan. Jika semua orang menolak untuk bahagia demi menghormati mereka yang menderita, maka dunia akan tenggelam dalam kegelapan total tanpa ada satupun titik cahaya yang tersisa untuk memberikan harapan atau bantuan. Kita terjebak dalam logika bahwa kegembiraan adalah penghinaan terhadap penderitaan, padahal kegembiraan justru bisa menjadi bahan bakar untuk meringankan penderitaan tersebut. Dalam banyak tradisi budaya dan agama, terdapat narasi tersembunyi yang mengagungkan penderitaan sebagai tanda kedalaman jiwa atau kemurnian moral. Sosok yang menderita seringkali dicitrakan sebagai sosok yang lebih suci atau bijaksana dibandingkan mereka yang hidup dengan penuh tawa. Pandangan ini secara tidak sadar membuat kita mengasosiasikan kebahagiaan dengan kedangkalan atau kenaifan. Kita takut menjadi bahagia karena kita tidak ingin dianggap sebagai orang yang tidak peduli atau tidak memiliki beban pemikiran yang dalam. Akibatnya, kita memilih untuk tetap membawa beban kesedihan, meski beban itu bukan milik kita, hanya untuk mempertahankan citra diri sebagai manusia yang memiliki integritas moral dan kepedulian sosial. Rasa bersalah ini juga seringkali bermuara pada tindakan sabotase diri sebagai bentuk penebusan dosa yang tidak sadar. Ketika segala sesuatunya berjalan terlalu lancar, kita mulai merasa cemas dan secara tidak sengaja menciptakan konflik atau masalah baru untuk menyeimbangkan keadaan. Kita merasa perlu membayar kebahagiaan kita dengan sedikit penderitaan agar kita merasa adil di mata nasib. Ini adalah siklus yang sangat merusak. Kita menghancurkan hasil kerja keras kita sendiri karena pikiran bawah sadar kita merasa bahwa kita tidak pantas mendapatkan kedamaian sementara orang lain masih berjuang. Kita menjadi hakim dan algojo bagi kebahagiaan kita sendiri, memastikan bahwa kita tidak pernah benar-benar merasa tenang. Jika kita melihat dari kacamata logika utilitarian, tindakan menekan kebahagiaan demi rasa bersalah sebenarnya tidak memberikan manfaat nyata bagi siapapun. Kesedihan kita tidak akan mengenyangkan perut orang yang kelaparan, dan depresi kita tidak akan menghentikan peluru di medan perang. Memaksakan diri untuk menderita demi solidaritas semu adalah pemborosan energi emosional yang seharusnya bisa digunakan untuk hal-hal yang lebih produktif. Namun,
Emosi manusia jarang mengikuti logika matematika. Kita lebih sering terjebak dalam kebutuhan untuk merasa sama dengan lingkungan sekitar. Meskipun kesamaan itu berarti kita semua harus tenggelam dalam perasaan yang buruk secara bersama-sama. Untuk memutus rantai rasa bersalah ini, kita perlu meredefinisi kebahagiaan bukan sebagai hak istimewa yang dicuri, melainkan sebagai tanggung jawab eksistensial. Memiliki kebahagiaan dan kenyamanan sebenarnya memberi kita kapasitas yang lebih besar untuk membantu orang lain. Orang yang batinnya tenang dan penuh sukacita memiliki lebih banyak ruang untuk memberikan empati, dukungan, dan solusi nyata daripada orang yang energinya habis terkuras oleh rasa bersalah dan kesedihan yang dipaksakan. Kita harus mulai melihat bahwa cahaya kita tidak membuat dunia orang lain menjadi lebih gelap. Sebaliknya, dengan menjaga cahaya kita tetap terang, kita memberikan navigasi bagi mereka yang masih meraba-raba dalam kegelapan. Sebagai penutup bab ini, penting bagi kita untuk menyadari bahwa diperbolehkan, bahkan sangat dianjurkan, untuk merasakan kebahagiaan di tengah dunia yang penuh duka. Kebahagiaan kita adalah bentuk perlawanan terhadap keputusasaan. Dengan mengizinkan diri kita untuk bahagia tanpa rasa bersalah, kita sebenarnya sedang merayakan kehidupan itu sendiri. Kita tetap bisa memiliki empati yang dalam terhadap penderitaan orang lain, tanpa harus membiarkan penderitaan itu menelan identitas kita. Menghargai momen-momen indah dalam hidup adalah cara kita menghormati karunia keberadaan, dan itulah langkah pertama menuju dunia yang lebih sehat secara emosional, di mana kebahagiaan tidak lagi dianggap sebagai kejahatan, melainkan sebagai sumber kekuatan. Kenyamanan dalam melankoli. Ada sebuah paradoks psikologis yang jarang diakui secara terbuka, bahwa bagi banyak orang, kesedihan bukanlah musuh yang harus diusir, melainkan sebuah rumah yang akrab dan nyaman. Melankoli seringkali menawarkan stabilitas yang tidak dimiliki oleh kegembiraan. Dalam keadaan sedih, segalanya terasa statis dan dapat diprediksi. Tidak ada kejutan yang menakutkan, tidak ada harapan yang bisa dipatahkan, dan tidak ada tuntutan untuk tampil ceria di hadapan dunia. Kita merasa bahwa di dalam kegelapan yang tenang itu, kita telah mencapai titik terendah di mana kita tidak bisa jatuh lebih jauh lagi. Rasa aman. Ini adalah jebakan emosional yang membuat kita ragu untuk melangkah keluar menuju cahaya kebahagiaan yang menyilaukan dan penuh ketidakpastian. Ketakutan kita untuk menjadi bahagia seringkali berakar pada rasa asing terhadap emosi positif tersebut. Jika seseorang telah menghabiskan sebagian besar hidupnya dalam bayang-bayang kemurungan, maka kebahagiaan akan terasa seperti wilayah asing yang berbahaya. Kita tidak tahu bagaimana cara berperilaku di sana. Kita tidak tahu bagaimana cara mempertahankan perasaan itu, dan kita merasa tidak memiliki peta untuk menavigasi sukacita. Sebaliknya, kita adalah ahli dalam menavigasi kesedihan. Kita tahu setiap sudut dari rasa sepi kita hafal ritme dari kekecewaan kita, dan keakraban ini memberikan semacam rasa kendali yang semu. Menjadi bahagia berarti melepaskan kendali tersebut, dan membiarkan diri kita terpapar pada sesuatu yang baru dan tidak teruji. Secara filosofis, ada kecenderungan manusia untuk menyamakan melankoli dengan kedalaman jiwa dan intelektualitas. Kita sering terjebak dalam mitos bahwa seniman yang tersiksa, atau filsuf yang murung, adalah mereka yang paling memahami hakikat kebenaran. Pandangan ini membuat kita secara tidak sadar mengagungkan kesedihan sebagai tanda kematangan emosional, sementara kebahagiaan dipandang sebagai sesuatu yang dangkal, remeh, atau hanya milik mereka yang kurang berpikir kritis. Kita takut menjadi bahagia karena kita takut kehilangan kedalaman diri kita. Kita takut bahwa tanpa beban melankoli di pundak kita akan menjadi sosok yang naif dan kehilangan identitas unik yang selama ini kita banggakan sebagai orang yang penuh perenungan. Selain itu, kesedihan seringkali berfungsi sebagai perisai dari ekspektasi sosial. Saat kita berada dalam kondisi melankolis, orang lain cenderung menurunkan standar mereka terhadap kita. Kita tidak dituntut untuk menjadi produktif, ceria, atau inspiratif. Namun, begitu kita menunjukkan tanda-tanda kebahagiaan, dunia mulai menaruh beban di pundak kita. Kita diharapkan untuk terus mempertahankan energi positif tersebut, untuk sukses, dan untuk menjadi bagian aktif dari masyarakat. Ketakutan akan tanggung jawab baru inilah yang membuat kita lebih memilih untuk meringkuk dalam kenyamanan melankoli. Kita merasa lebih mudah untuk tetap menjadi korban keadaan, daripada menjadi agen aktif yang bertanggung jawab atas kebahagiaan dan masa depan kita sendiri. Dalam ranah psikologi batin, melankoli juga bisa menjadi bentuk pelarian dari rasa sakit yang lebih tajam.
Dengan menetap dalam kegalauan yang kronis namun ringan, kita sebenarnya sedang mematikan saraf emosional kita agar tidak merasakan guncangan yang lebih ekstrim. Kebahagiaan yang meledak-ledak seringkali membawa serta risiko kekecewaan yang setara besarnya. Oleh karena itu, kita memilih untuk hidup dalam spektrum warna abu-abu yang permanen daripada harus melihat warna-warna cerah yang mungkin akan memudar. Ini adalah bentuk mati rasa yang kita pilih secara sadar. Sebuah cara untuk memproteksi diri dari fluktuasi kehidupan dengan cara menolak untuk berpartisipasi dalam puncak-puncak emosinya. Identitas diri yang terikat pada penderitaan adalah salah satu jerat yang paling sulit dilepaskan. Jika selama bertahun-tahun kita mendefinisikan diri kita melalui luka-luka yang kita bawa, maka kebahagiaan akan terasa seperti ancaman eksistensial. Kita bertanya-tanya, siapakah aku jika aku tidak lagi merasa sedih? Tanpa rasa sakit yang biasa kita rasakan, kita merasa kosong, seolah-olah inti dari keberadaan kita telah dicuri. Ketakutan ini membuat kita secara tidak sadar memelihara kesedihan kita, menyiraminya seperti tanaman di kebun batin kita, hanya agar kita tetap merasa memiliki diri kita yang lama. Kita lebih takut kehilangan identitas, si menderita, daripada kehilangan peluang untuk menjadi bahagia. Kenyamanan dalam melankoli juga seringkali didukung oleh estetika melankolis yang romantis dalam budaya kita. Puisi, lagu, dan film seringkali menggambarkan kesedihan dengan cara yang begitu indah, sehingga kita mulai jatuh cinta pada rasa sakit kita sendiri. Kita mulai menikmati peran sebagai sosok yang tragis dan kesepian di bawah rintik hujan, menganggapnya sebagai bentuk keberadaan yang puitis. Namun, romantisisme ini sebenarnya adalah bentuk pengalihan. Ia membungkus penderitaan dengan lapisan gula estetika agar kita tidak perlu menghadapi kenyataan pahit bahwa kita sebenarnya sedang terjebak dan tidak berkembang. Kita menjadi penonton bagi tragedi kita sendiri, terpaku pada layar tanpa pernah berani mengubah naskahnya. Sebagai penutup bab ini, kita harus menyadari bahwa kenyamanan dalam melankoli hanyalah sebuah ilusi keamanan. Tinggal di dalam rumah kesedihan mungkin membuat kita merasa aman dari badai, tetapi itu juga mencegah kita untuk melihat matahari. Kita perlu menantang diri kita sendiri untuk berani merasa tidak nyaman dalam kebahagiaan. Kita harus belajar bahwa menjadi dangkal, karena merasa senang jauh lebih baik daripada menjadi dalam, namun hancur di dalam kegelapan. Melepaskan kenyamanan melankoli berarti bersedia untuk memulai hidup kembali sebagai pemula, belajar untuk tersenyum tanpa rasa takut, dan menerima bahwa kebahagiaan, betapapun menakutkannya, adalah satu-satunya cara untuk benar-benar merasa hidup. Kecemasan eksistensial dan kematian. Dalam lanskap batin manusia, terdapat sebuah titik di mana kebahagiaan yang paling murni bertemu dengan kengerian yang paling sunyi. Kecemasan eksistensial seringkali muncul justru di saat kita merasa paling hidup dan paling bahagia. Ketika kita berada dalam momen yang sempurna, mungkin saat memandang matahari terbenam bersama orang terkasih atau merayakan pencapaian besar, secara tiba-tiba sebuah pikiran gelap menyelinap, suatu hari, semua ini akan berakhir. Kebahagiaan bertindak sebagai pengingat yang kejam tentang kefanaan kita. Semakin besar nilai yang kita berikan pada sebuah momen, semakin besar pula bayang-bayang kematian yang membayangi momen tersebut, menciptakan paradoks di mana kita takut untuk menjadi terlalu bahagia, karena itu berarti kita harus menghadapi kenyataan bahwa kita adalah makhluk yang fana. Kematian, dalam perspektif eksistensial, bukanlah sekadar peristiwa biologis di akhir hayat, melainkan latar belakang yang memberikan kontras pada setiap detik kehidupan kita. Bagi mereka yang hidup dalam penderitaan atau kekosongan, kematian seringkali dipandang sebagai sebuah pelarian, atau setidaknya sesuatu yang tidak terlalu menakutkan, karena tidak banyak yang harus ditinggalkan. Namun, bagi mereka yang sedang merasakan kebahagiaan yang mendalam, kematian berubah menjadi pencuri yang mengerikan. Kebahagiaan membuat hidup terasa sangat berharga, dan semakin berharga hidup ini, semakin menyakitkan pula kesadaran bahwa kita tidak memiliki kuasa untuk mempertahankannya selamanya. Inilah alasan mengapa kita sering membatasi kebahagiaan kita sendiri. Kita mencoba menurunkan nilai hidup kita agar kehilangan di akhir nanti tidak terasa terlalu menghancurkan. Filsafat Martin Heidegger tentang Sein zum Tode atau keberadaan menuju kematian, mengajarkan bahwa kesadaran akan akhir hidup seharusnya membawa kita pada autentisitas. Namun, dalam praktiknya, manusia seringkali merespons kesadaran ini dengan kecemasan yang melumpuhkan. Kita takut menjadi bahagia, karena kebahagiaan menuntut kita untuk hadir sepenuhnya di dunia ini. Ketika kita benar-benar hadir,
Kita tidak bisa lagi mengabaikan fakta bahwa waktu terus berdetak menuju titik nol. Kita merasa lebih aman jika tetap berada dalam kondisi distraksi atau kesedihan yang tumpul, karena dalam kondisi tersebut, kita tidak benar-benar merasakan aliran waktu yang membawa kita menuju ketiadaan. Menjadi bahagia adalah tindakan yang berani, karena ia memaksa kita untuk mencintai sesuatu yang kita tahu pasti akan hilang. Seringkali, ketakutan ini termanifestasi dalam apa yang disebut sebagai melankoli puncak. Di tengah tawa dan sukacita, ada rasa sesak di dada yang muncul dari pemahaman bahwa momen ini tidak akan pernah terulang kembali. Kita mulai meratapi kehilangan momen tersebut, bahkan sebelum momen itu benar-benar berakhir. Secara filosofis, ini menunjukkan ketidakmampuan kita untuk memisahkan makna dari durasi. Kita cenderung menganggap bahwa sesuatu hanya berharga jika ia abadi. Karena kebahagiaan bersifat sementara, kita meragukan nilainya dan merasa lebih baik tidak merasakannya sama sekali daripada harus merasakan kepedihan akibat kontras antara ada dan tiada yang begitu tajam. Kecemasan eksistensial ini juga berkaitan erat dengan tanggung jawab atas kebebasan kita. Menurut Jean-Paul Sartre, manusia dihukum untuk bebas, dan kebahagiaan yang autentik adalah hasil dari pilihan-pilihan yang bermakna. Namun, dengan kebahagiaan muncul beban untuk mempertahankannya. Kita takut menjadi bahagia, karena itu berarti kita telah menemukan sesuatu yang layak untuk diperjuangkan, dan itu menciptakan tekanan psikologis yang luar biasa. Kita takut bahwa kita tidak akan cukup kuat untuk menanggung beban makna tersebut saat maut atau tragedi datang menghampiri. Kita memilih untuk hidup dalam kekosongan agar tidak ada yang bisa dirampas dari kita. Mengira bahwa dengan tidak memiliki apapun, kita telah mengakali kematian. Selain itu, kebahagiaan yang mendalam seringkali memicu rasa takut akan penghakiman waktu. Kita merasa bahwa jika kita terlalu bahagia sekarang, kita sedang menghambur-hamburkan jatah keberuntungan kita sebelum waktu kita habis. Ada semacam tahayul eksistensial yang mengatakan bahwa orang yang hidupnya terlalu bahagia akan mengalami akhir yang lebih tragis sebagai penyeimbang. Pikiran ini adalah bentuk mekanisme pertahanan batin yang mencoba melindungi kita dari kejutan yang menyakitkan. Dengan menahan diri untuk tidak bahagia, kita merasa sedang melakukan negosiasi dengan takdir. Seolah-olah dengan menderita sekarang, kita bisa membeli sedikit perlindungan dari kegelapan di masa depan. Dalam masyarakat modern, kita seringkali didorong untuk mengejar kebahagiaan seolah-olah itu adalah tujuan akhir yang statis. Namun kita jarang diajarkan cara menghadapi aspek transisi dari kebahagiaan tersebut. Ketakutan akan kematian membuat kita memandang kebahagiaan sebagai sebuah garis finish. Padahal kebahagiaan hanyalah sebuah jeda di antara perjuangan. Ketidakmampuan untuk menerima proses perubahan ini membuat kita memandang kebahagiaan sebagai ancaman terhadap stabilitas diri. Kita takut bahwa kegembiraan akan membuat kita lemah dan tidak siap menghadapi pukulan terakhir dari kehidupan, sehingga kita memilih untuk tetap memakai baju zirah kesedihan yang berat dan kaku setiap saat. Sebagai penutup bab ini, kita perlu menyadari bahwa kematian sebenarnya adalah hal yang memberikan keindahan pada kebahagiaan. Seperti bunga yang indah justru karena ia akan layu, kebahagiaan manusia memiliki nilai yang tak terhingga justru karena ia terbatas oleh waktu. Menolak kebahagiaan karena takut akan kematian ibarat menolak membaca buku yang bagus, karena takut akan sampai di halaman terakhir. Kita harus belajar untuk merangkul kecemasan eksistensial ini bukan sebagai penghalang, melainkan sebagai pengingat untuk mencintai setiap momen dengan lebih intens. Keberanian sejati bukanlah hidup tanpa rasa takut akan kematian, melainkan kemampuan untuk tetap tertawa dan merasa bahagia meskipun kita tahu bahwa bayang-bayang ketiadaan selalu mengikuti di belakang kita. Kondisi sosial dan tahayul budaya. Ketakutan kita untuk menjadi bahagia seringkali bukanlah produk dari pemikiran soliter, melainkan hasil dari pemrograman sosial yang telah berlangsung selama berabad-abad. Sejak kecil, banyak dari kita dibesarkan dengan pepatah-pepatah yang menanamkan kecurigaan terhadap kegembiraan yang meluap-luap. Di berbagai budaya, terdapat peringatan seperti, jangan tertawa terlalu keras, nanti besok akan menangis, atau, setelah tawa akan datang duka. Narasi-narasi ini secara tidak sadar membangun sebuah struktur kepercayaan di mana kebahagiaan dianggap sebagai pertanda buruk atau sebuah umpan yang dipasang oleh nasib untuk menjatuhkan kita. Kita belajar untuk mengerem sukacita kita sendiri, bukan karena kita tidak menikmatinya, tetapi karena kita takut akan tagihan
emosional yang konon akan ditagih oleh alam semesta sebagai kompensasi atas tawa tersebut. Salah satu akar terkuat dari ketakutan ini adalah konsep tentang mata jahat, evil eye, atau rasa takut akan kecemburuan sosial. Dalam banyak tradisi, ada keyakinan bahwa menunjukkan kebahagiaan secara terbuka dapat memicu kemalangan karena mengundang rasa iri dari orang lain atau entitas gaib. Secara psikologis, ini menciptakan perilaku yang disebut sebagai persembunyian kebahagiaan. Kita merasa bahwa jika kita memamerkan keberhasilan atau kepuasan hidup kita sedang mengecat target di punggung kita sendiri. Ketakutan ini memaksa kita untuk selalu merendah, mengeluh tentang masalah-masalah kecil meskipun kita sedang merasa baik, hanya agar kita tetap terlihat aman dan tidak menonjol di mata lingkungan sosial yang kompetitif atau penuh prasangka. Selain itu, terdapat norma sosial yang secara implisit mengaitkan penderitaan dengan kedalaman karakter dan kematangan. Di banyak masyarakat, orang yang selalu tampak bahagia seringkali dicap sebagai sosok yang naif, dangkal, atau kurang memiliki empati terhadap realitas dunia yang pahit. Sebaliknya, mereka yang terlihat terbebani, serius, atau sedikit melankolis seringkali diberikan rasa hormat lebih karena dianggap sebagai sosok yang sudah banyak makan asam garam kehidupan. Tekanan sosial ini membuat kita takut untuk benar-benar bahagia, karena kita tidak ingin kehilangan kredibilitas intelektual atau sosial kita. Kita merasa bahwa untuk dianggap serius sebagai orang dewasa, kita harus selalu membawa sedikit awan mendung di atas kepala kita. Transmisi traumatik antar generasi juga memainkan peran penting dalam membentuk tahayul budaya ini. Orang tua atau kakek nenek kita, yang mungkin hidup di masa perang, kelaparan, atau ketidakstabilan ekonomi, belajar bahwa kewaspadaan adalah kunci kelangsungan hidup. Bagi mereka, kebahagiaan adalah kemewahan yang berbahaya yang bisa membuat seseorang terlena dan kehilangan kewaspadaan. Hikmah ini diwariskan kepada kita dalam bentuk nasihat-nasihat yang menekankan pada kesederhanaan emosional yang ekstrim. Kita dididik untuk tidak pernah merasa terlalu puas, seolah-olah kepuasan adalah sebuah dosa yang akan mendatangkan kutukan berupa kegagalan yang tiba-tiba. Secara sosiologis, kebahagiaan juga seringkali dianggap sebagai bentuk ketidaksopanan di tengah penderitaan kolektif. Jika sebuah komunitas sedang mengalami krisis, seseorang yang tetap merasa bahagia akan dianggap sebagai anomali yang egois. Kita merasa harus menyelaraskan frekuensi emosional kita dengan kelompok agar tetap diterima. Ketakutan akan dikucilkan atau dianggap tidak solider membuat kita menekan rasa syukur personal kita. Kita memilih untuk ikut meratap meskipun hati kita ingin menari, hanya demi menjaga harmoni sosial. Dalam konteks ini, ketakutan menjadi bahagia sebenarnya adalah ketakutan akan keterasingan sosial, sebuah naluri primitif untuk tetap menjadi bagian dari kawanannya, meskipun itu berarti harus ikut menderita. Tahayul tentang nasib sial atau ginseng juga sangat merasuk dalam cara kita membicarakan kebahagiaan. Kita sering merasa takut untuk mengatakan, hidupku sedang baik-baik saja, karena khawatir kata-kata itu sendiri akan merusak keadaan tersebut. Ini adalah bentuk pemikiran magis di mana kita percaya bahwa bahasa memiliki kekuatan untuk membalikan keberuntungan. Akibatnya, kita menjadi orang yang sangat tertutup mengenai hal-hal baik dalam hidup kita. Kita meredam antusiasme kita dan seringkali melakukan sabotase verbal dengan menambahkan kalimat-kalimat pesimis setelah menceritakan kabar baik, hanya untuk menetralkan energi keberuntungan yang kita rasa terlalu besar untuk kita tanggung sendiri. Kondisi ekonomi dan persaingan modern juga memperburuk fenomena ini melalui budaya perbandingan. Kita takut bahagia karena kita merasa kebahagiaan kita akan memicu permusuhan dari orang lain yang kurang beruntung. Atau sebaliknya, kita takut kebahagiaan kita tidak setinggi kebahagiaan orang lain yang kita lihat di media sosial. Hal ini menciptakan kecemasan konstan. Kita tidak hanya takut akan kehilangan kebahagiaan, tetapi juga takut akan penilaian orang terhadap kualitas kebahagiaan tersebut. Lingkungan sosial kita seringkali tidak memberikan ruang bagi sukacita yang tenang dan sederhana. Kita dipaksa untuk memilih antara pamer yang berlebihan atau penderitaan yang disembunyikan, yang keduanya sama-sama melelahkan bagi jiwa. Sebagai penutup bab ini, kita harus menyadari bahwa tahayul dan kondisi sosial ini adalah belenggu tak kasat mata yang menghambat evolusi emosional kita. Budaya yang sehat seharusnya adalah budaya yang merayakan keberhasilan tanpa rasa takut dan mendukung penderitaan tanpa glorifikasi. Untuk mengatasi jerat sosial ini, kita perlu memiliki keberanian untuk menjadi pembangkang emosional.
Orang yang berani merasa bahagia meskipun lingkungan menuntut kesuraman, dan orang yang berani tersenyum tanpa merasa berutang penjelasan kepada takdir. Membebaskan diri dari tahayul budaya tentang kebahagiaan adalah langkah penting untuk mengklaim kembali hak kita atas kehidupan yang penuh dan autentik, bebas dari bayang-bayang ketakutan yang tidak rasional. Bayang-bayang masa lalu. Dalam perjalanan psikologis manusia, masa lalu bukanlah sekadar rangkaian peristiwa yang telah usai, melainkan sebuah peta emosional yang terus menentukan arah tindakan kita di masa kini. Ketakutan untuk menjadi bahagia seringkali berakar pada luka-luka lama yang belum sepenuhnya sembuh, di mana kebahagiaan di masa kecil kita mungkin pernah diikuti oleh peristiwa traumatis yang mendalam. Ketika seorang anak mengalami momen kegembiraan yang kemudian dipatahkan secara tiba-tiba oleh kekerasan, kehilangan, atau pengabaian, otaknya mulai membangun sebuah asosiasi saraf yang berbahaya, bahwa sukacita adalah pertanda akan datangnya bahaya. Bayang-bayang masa lalu ini menciptakan mekanisme pertahanan batin yang membuat kita merasa was-was setiap kali hidup mulai terasa membaik, seolah-olah kita sedang menunggu hantaman yang sama terulang kembali. Pengalaman masa lalu ini seringkali menciptakan apa yang disebut sebagai batas atas, upper limit, bagi kebahagiaan seseorang. Jika kita tumbuh dalam lingkungan di mana penderitaan adalah norma, maka merasa terlalu bahagia akan terasa seperti sebuah anomali yang mencurigakan. Kita merasa asing dengan rasa tenang, dan keasingan itu diterjemahkan oleh sistem saraf kita sebagai ancaman. Secara tidak sadar, kita merasa bahwa penderitaan adalah identitas asli kita, sementara kebahagiaan hanyalah sebuah gangguan yang membuat kita lengah. Akibatnya, setiap kali kita mulai melampaui ambang batas kenyamanan emosional kita yang rendah, kita akan secara otomatis menarik diri kembali ke dalam kesuraman yang sudah akrab, demi mengembalikan rasa aman yang palsu. Trauma masa lalu juga seringkali merusak kemampuan kita untuk mempercayai kebaikan. Bagi mereka yang pernah dikhianati saat sedang memberikan kepercayaan penuh, kebahagiaan terasa seperti sebuah jebakan. Kita takut bahwa jika kita membuka hati untuk merasakan sukacita, kita sebenarnya sedang membiarkan pertahanan kita runtuh, sehingga memudahkan dunia untuk menyakiti kita kembali. Bayang-bayang masa lalu membisikkan bahwa ini terlalu indah untuk menjadi kenyataan. Sebuah kalimat yang sebenarnya adalah mantra perlindungan agar kita tidak terlalu kecewa jika segalanya berakhir. Kita memilih untuk tetap curiga dan skeptis sebagai cara untuk tetap memegang kendali atas rasa sakit kita, meskipun itu berarti kita harus menolak kedamaian yang ada di depan mata. Selain itu, terdapat aspek kesetiaan pada luka yang seringkali tidak kita sadari. Kadang-kadang, kita takut menjadi bahagia karena merasa bahwa dengan melepaskan penderitaan, kita sedang mengkhianati masa lalu kita atau orang-orang yang terlibat di dalamnya. Jika kita tumbuh melihat orang tua kita selalu menderita atau berkorban, menjadi bahagia bisa terasa seperti sebuah tindakan pemberontakan yang tidak hormat. Kita merasa seolah-olah harus terus membawa beban kesedihan mereka sebagai bentuk penghargaan atau ikatan batin. Rasa bersalah karena melampaui tingkat kebahagiaan keluarga kita membuat kita tetap terikat pada bayang-bayang masa lalu, seolah-olah menderita adalah satu-satunya cara untuk tetap terhubung dengan akar kita. Bayang-bayang masa lalu juga membentuk narasi diri yang sangat kuat. Banyak dari kita yang tanpa sadar telah menginternalisasi suara-suara kritis dari masa kecil yang mengatakan bahwa kita tidak cukup baik, tidak layak, atau bahwa hidup memang seharusnya sulit. Ketika kebahagiaan datang, ia bertabrakan dengan keyakinan inti tersebut. Terjadi disonansi kognitif. Kebahagiaan tidak cocok dengan skenario hidup yang sudah kita tulis berdasarkan luka masa lalu. Untuk mengatasi ketidakcocokan ini, kita seringkali memilih untuk merusak kebahagiaan tersebut daripada harus merombak seluruh keyakinan tentang siapa diri kita. Kita lebih memilih untuk tetap benar dalam kesedihan kita daripada harus salah dalam kebahagiaan kita. Dalam banyak kasus, ketakutan ini termanifestasi dalam pola menunggu sepatu lain jatuh, waiting for the other shoe to drop. Ini adalah kondisi kecemasan kronis di mana seseorang tidak bisa menikmati keberhasilan karena sibuk memprediksi kegagalan berikutnya. Pola ini biasanya terbentuk dari lingkungan masa lalu yang tidak stabil atau tidak terduga, di mana kedamaian bersifat sementara dan selalu diikuti oleh badai. Akibatnya, saat ini, kebahagiaan bukan lagi dianggap sebagai berkat, melainkan sebagai periode inkubasi bagi penderitaan baru. Kita tidak pernah benar-benar hadir dalam kegembiraan karena pikiran kita selalu berada di masa depan, mencoba memitigasi risiko dari bencana yang mungkin tidak akan pernah terjadi.
Secara filosofis, perjuangan melawan bayang-bayang masa lalu adalah perjuangan untuk merebut kembali kedaulatan diri. Selama kita membiarkan trauma lama mendikte kapasitas kita untuk merasa bahagia, kita sebenarnya sedang membiarkan masa lalu terus menjajah masa kini. Penderitaan masa lalu telah mengambil cukup banyak dari hidup kita. Jangan biarkan ia juga mengambil masa depan kita. Namun, melepaskan diri dari bayang-bayang ini menuntut kita untuk bersedia menghadapi rasa takut akan kekosongan. Tanpa luka-luka lama sebagai pendefinisian diri, kita harus belajar membangun identitas baru yang didasarkan pada ketahanan dan sukacita. Sebuah proses yang bagi banyak orang terasa jauh lebih menakutkan daripada terus hidup dalam kesedihan yang sudah dikenal. Sebagai penutup bab ini, penting untuk menyadari bahwa menyembuhkan bayang-bayang masa lalu bukan berarti melupakan apa yang telah terjadi, melainkan mengubah hubungan kita dengan peristiwa tersebut. Kita harus belajar untuk melihat luka masa lalu bukan sebagai ramalan tentang apa yang akan terjadi, melainkan sebagai bukti dari apa yang telah kita lalui dan menangkan. Kebahagiaan saat ini adalah penghormatan tertinggi bagi diri kita yang dulu pernah bertahan dalam kegelapan. Dengan mengizinkan diri kita untuk bahagia, kita sebenarnya sedang memutus rantai trauma dan memberitahu bayang-bayang masa lalu bahwa mereka tidak lagi memiliki kuasa atas cahaya di dalam jiwa kita. Makna versus kesenangan. Dalam diskursus filsafat mengenai kebahagiaan, kita seringkali terjebak dalam kerancuan terminologi antara apa yang disebut sebagai hedonia dan eudaimonia. Ketakutan kita untuk menjadi bahagia seringkali bersumber dari pemahaman yang dangkal, di mana kita mengidentikan kebahagiaan semata-mata dengan kesenangan indrawi atau stimulasi instan. Kita merasa takut karena secara intuitif kita tahu bahwa kesenangan semacam itu bersifat rapuh, adiktif, dan seringkali meninggalkan rasa hampa yang lebih besar setelah ia memudar. Pengejaran kesenangan tanpa arah terasa seperti membangun istana di atas pasir. Kita takut untuk merasa senang, karena kita menyadari bahwa di balik kesenangan itu tidak ada substansi yang kuat untuk menopang jiwa kita saat badai kehidupan datang menerpa. Kesenangan, pleasure, seringkali bersifat reaktif dan bergantung sepenuhnya pada stimulus eksternal, seperti makanan enak, pujian, atau pencapaian materi. Karena sifatnya yang transien, pengejaran kesenangan seringkali berubah menjadi siklus adaptasi hedonis, di mana kita terus-menerus membutuhkan dosis yang lebih tinggi untuk merasakan level kepuasan yang sama. Kita takut menjadi bahagia dalam konteks ini, karena kita merasa kelelahan oleh tuntutan untuk terus-menerus memuaskan keinginan yang tidak pernah kenyang. Secara filosofis, ini adalah ketakutan akan menjadi budak bagi nafsu kita sendiri. Kita takut bahwa jika kita menyerah pada kesenangan, kita akan kehilangan kedalaman intelektual dan ketajaman spiritual kita, terkubur dalam kenyamanan yang melenakan namun kosong. Sebaliknya, makna, meaning, atau eudaimonia adalah jenis kebahagiaan yang muncul dari aktualisasi diri dan kontribusi terhadap sesuatu yang lebih besar dari diri sendiri. Berbeda dengan kesenangan yang bisa dirasakan secara instan, makna seringkali menuntut pengorbanan, disiplin, dan bahkan rasa sakit. Paradosnya, banyak orang takut mengejar kebahagiaan berbasis makna ini karena ia menuntut tanggung jawab yang besar. Menjadi bahagia melalui makna berarti kita harus memiliki tujuan, integritas, dan keberanian untuk menghadapi kegagalan. Kita takut bahagia dalam level ini bukan karena takut akan kehilangan perasaan tersebut, melainkan karena takut tidak mampu memenuhi standar moral dan eksistensial yang menyertainya. Ketakutan kita juga seringkali berakar pada anggapan bahwa kebahagiaan, kesenangan, dan kedalaman, makna, adalah dua hal yang saling eksklusif. Ada sebuah prasangka intelektual yang mengatakan bahwa jika seseorang hidup dengan penuh tawa dan kepuasan, maka hidupnya pasti tidak bermakna atau tidak serius. Kita takut menjadi bahagia karena kita tidak ingin dianggap dangkal. Kita merasa bahwa penderitaan adalah satu-satunya bukti bahwa kita sedang menjalani hidup yang bermakna. Padahal, filsafat sejati mengajarkan bahwa kebahagiaan yang paling kokoh adalah yang lahir dari perjuangan yang memiliki tujuan. Tanpa makna, kesenangan terasa hambar. Namun tanpa kesenangan atau kepuasan hati, pencarian makna bisa berubah menjadi asketisme yang kering dan pahit. Dalam kehidupan modern yang serba cepat, kita seringkali dipaksa untuk mengonsumsi kebahagiaan cepat saji yang berupa hiburan dan konsumerisme. Ketakutan kita untuk menjadi bahagia sebenarnya adalah pemberontakan batin terhadap kedangkalan ini. Kita merasakan kecemasan saat merasa senang, karena jiwa kita menyadari bahwa kesenangan tersebut
tidak memberikan nutrisi eksistensial. Kita takut bahwa dengan menerima kebahagiaan yang ditawarkan dunia saat ini, kita akan kehilangan kemampuan untuk merasakan kebahagiaan yang lebih dalam dan lebih sunyi yang berasal dari keheningan dan refleksi diri. Inilah mengapa kebahagiaan seringkali terasa menakutkan. Ia menantang kita untuk membedakan mana yang merupakan pemanis buatan dan mana yang merupakan saripati kehidupan. Lebih lanjut, pengejaran makna seringkali membawa kita pada situasi yang sulit dan menantang, yang secara lahiriah mungkin tidak tampak membahagiakan. Seorang aktivis, seniman, atau orang tua mungkin mengalami banyak stres dan kelelahan, namun mereka memiliki kebahagiaan batin karena apa yang mereka lakukan memiliki arti. Kita takut pada jenis kebahagiaan ini, karena ia tidak memberikan janji ketenangan yang konstan. Kita takut menjadi bahagia melalui makna, karena kita tahu bahwa makna tersebut bisa membawa kita pada penderitaan yang disengaja demi nilai yang lebih tinggi. Ketakutan ini adalah ketakutan akan beban hidup. Kita ingin bahagia, tetapi kita tidak selalu siap untuk membayar harganya dengan komitmen yang teguh. Ketidakmampuan kita untuk mengintegrasikan kesenangan dan makna menciptakan perpecahan dalam jiwa. Kita mungkin memiliki kesenangan materi namun merasa hampa, atau kita memiliki tujuan besar namun merasa kering dan tidak pernah merayakan kemenangan kecil. Ketakutan menjadi bahagia akan sirna jika kita mulai memahami bahwa kesenangan yang sehat adalah hadiah sampingan dari hidup yang bermakna. Kesenangan bukan lagi sesuatu yang harus kita curigai jika ia diletakkan dalam bingkai tujuan hidup yang jelas. Namun, selama kita masih melihat kebahagiaan sebagai pelarian dari realitas, hedonisme murni, kita akan selalu dihantui oleh ketakutan bahwa pelarian itu suatu saat akan berakhir dan kita harus kembali menghadapi kenyataan yang pahit. Sebagai penutup bab ini, kita harus menyadari bahwa kebahagiaan yang layak dikejar adalah kebahagiaan yang mampu merangkul kesedihan sebagai bagian dari narasi yang bermakna. Kita tidak perlu takut menjadi bahagia jika kebahagiaan itu berakar pada pertumbuhan karakter dan kebajikan. Kebahagiaan sejati bukanlah ketiadaan masalah, melainkan kehadiran makna di tengah masalah. Dengan mengalihkan fokus dari sekadar mencari perasaan enak, feeling good, menuju hidup dengan baik, living well, kita mengubah ketakutan kita menjadi rasa hormat terhadap proses kehidupan. Kita mulai berani untuk bahagia bukan karena hidup ini mudah, tetapi karena hidup ini berharga untuk dijalani dengan seluruh kapasitas kemanusiaan kita. Keberanian untuk menjadi rentan. Pada lapisan terdalam dari ketakutan kita terhadap kebahagiaan, tersimpan sebuah kenyataan yang tak terelakkan, bahwa untuk menjadi benar-benar bahagia, seseorang harus bersedia menjadi sangat rentan. Kerentanan, vulnerability, bukanlah tanda kelemahan, melainkan ukuran dari keberanian kita untuk membiarkan diri kita dilihat, dikenal, dan dipengaruhi oleh dunia. Kita takut menjadi bahagia karena kebahagiaan menuntut kita untuk melepaskan segala bentuk mekanisme pertahanan diri, topeng sosial, dan baju zirah emosional yang selama ini kita gunakan untuk melindungi diri dari rasa sakit. Saat kita berkata, ya, pada kebahagiaan, kita sebenarnya sedang mengekspos bagian paling lunak dari jiwa kita, memberikan izin kepada kehidupan untuk menyentuh kita, namun secara bersamaan memberikan izin kepada kemungkinan luka untuk masuk. Ketakutan ini seringkali berwujud sebagai skeptisisme atau ketidakpercayaan terhadap momen-momen indah. Kita merasa bahwa jika kita tidak terlalu terbuka pada sukacita, maka saat kegembiraan itu pergi, kita tidak akan merasa terlalu hancur. Ini adalah ilusi perlindungan. Kita mengira bahwa dengan menjaga jarak dari kebahagiaan, kita bisa menjaga jarak dari rasa sakit. Namun, kebenaran yang pahit adalah kita tidak bisa mematikan emosi secara selektif. Saat kita mematikan kemampuan kita untuk merasa rentan terhadap kebahagiaan, kita secara otomatis mematikan kapasitas kita untuk merasakan cinta, kedamaian, dan koneksi yang bermakna. Kita memilih untuk hidup dalam kondisi setengah mati, secara emosional demi menghindari risiko terluka, yang merupakan harga yang terlalu mahal bagi sebuah keamanan palsu. Secara filosofis, kerentanan adalah jembatan menuju autentisitas. Seorang filsuf eksistensial mungkin berargumen bahwa hidup yang tidak berani menghadapi kerentanan adalah hidup yang tidak autentik, sebuah bentuk pelarian dari hakikat kemanusiaan yang memang terbatas dan rapuh. Kita takut menjadi bahagia karena kebahagiaan yang autentik memaksa kita untuk mengakui bahwa ada sesuatu yang sangat berharga bagi kita, dan pengakuan itu sendiri adalah sebuah risiko. Dengan mencintai sesuatu atau seseorang sedalam-dalamnya,
Kita menyerahkan sebagian kendali atas kesejahteraan emosional kita. Ketakutan ini sebenarnya adalah ketakutan akan hilangnya kendali diri. Kita lebih suka merasa tidak bahagia namun memegang kendali, daripada merasa bahagia namun berada di bawah belas kasihan takdir. Dunia modern seringkali mengagungkan kekuatan, ketangguhan, dan kemandirian yang tidak tergoyahkan, yang secara tidak sadar membuat kita memandang kerentanan sebagai kegagalan karakter. Kita diajarkan untuk selalu memiliki rencana cadangan, dan tidak pernah menunjukkan kelemahan. Akibatnya, saat kebahagiaan murni datang tanpa peringatan, kita merasa panik karena kita tidak memiliki baju zirah yang cocok untuk itu. Kebahagiaan membutuhkan ketelanjangan emosional. Kita harus berani menatap mata kebahagiaan tanpa rasa curiga, tanpa mencoba menghitung berapa lama ia akan bertahan. Ketakutan kita adalah manifestasi dari ketidakmampuan kita untuk mempercayai bahwa diri kita cukup kuat untuk bangkit kembali jika suatu saat kerentanan ini berujung pada kekecewaan. Ada kaitan erat antara kerentanan dan kreativitas hidup. Untuk menciptakan sesuatu yang indah atau membangun hubungan yang dalam, kita harus bersedia untuk gagal dan ditolak. Kebahagiaan adalah salah satu bentuk penciptaan hidup yang paling berisiko. Saat kita merasa sangat bahagia, kita seolah-olah berdiri di atas panggung tanpa pelindung, membiarkan seluruh alam semesta melihat betapa berartinya hidup ini bagi kita. Banyak dari kita yang memilih untuk bermain aman dan tetap berada di balik layar kesedihan, karena di sana tidak ada yang bisa melihat kegagalan kita. Namun, dengan menghindari panggung kebahagiaan, kita sebenarnya sedang meniadakan alasan utama mengapa kita ada di dunia ini, untuk merasakan intensitas keberadaan secara penuh. Kerentanan juga memaksa kita untuk berdamai dengan ketidakpastian. Kebahagiaan yang menuntut kepastian adalah kebahagiaan yang mustahil, karena tidak ada jaminan dalam hidup ini. Ketakutan kita untuk menjadi bahagia adalah bentuk penolakan terhadap sifat hidup yang dinamis. Kita ingin kontrak tertulis dari alam semesta bahwa jika kita mengizinkan diri kita bahagia hari ini, kita tidak akan menderita besok. Karena kontrak itu tidak pernah ada, kita memilih untuk mogok dari kebahagiaan. Padahal, keberanian untuk menjadi rentan adalah kemampuan untuk berkata, "Aku tahu ini mungkin berakhir, aku tahu ini mungkin menyakitkan nanti, tapi momen ini cukup berharga untuk aku rasakan sekarang." Selain itu, kerentanan adalah kunci dari keintiman sejati, baik dengan orang lain maupun dengan diri sendiri. Kita tidak bisa merasakan kebahagiaan dalam hubungan jika kita tidak berani menunjukkan sisi kita yang paling rapuh. Seringkali, kita menyabotase kebahagiaan dalam hubungan justru saat hubungan itu mulai terasa terlalu dalam. Karena kedalaman itu menakutkan bagi ego yang ingin tetap terlindungi. Kita takut bahwa jika orang lain melihat betapa bahagianya mereka membuat kita, mereka memiliki kekuatan untuk menghancurkan kita. Kita harus menyadari bahwa kekuatan untuk melukai dan kekuatan untuk menyembuhkan adalah dua sisi dari koin yang sama. Tanpa membuka pintu untuk yang satu, kita tidak akan pernah menerima yang lain. Sebagai penutup bab ini, kita harus meredefinisi apa artinya menjadi kuat. Kekuatan sejati bukanlah kemampuan untuk menekan emosi atau menghindari rasa sakit, melainkan kemampuan untuk tetap terbuka dan rentan meskipun kita tahu risiko yang menyertainya. Kebahagiaan adalah hadiah bagi mereka yang cukup berani untuk melepas baju zirahnya dan berjalan telanjang di bawah sinar matahari. Dengan merangkul kerentanan, kita tidak lagi melihat kebahagiaan sebagai ancaman, melainkan sebagai bentuk perayaan atas kemanusiaan kita yang fana. Hanya melalui keberanian untuk menjadi rentan, kita dapat mengubah ketakutan akan kebahagiaan menjadi sebuah tarian yang indah dengan kehidupan, di mana setiap langkah, baik itu tawa maupun tangis, memiliki tempatnya yang sah. Kesimpulan, menemukan kedamaian di tengah ketidakpastian. Perjalanan kita melintasi labirin filosofis ini membawa kita pada satu muara pemahaman, bahwa ketakutan untuk menjadi bahagia bukanlah tanda kelemahan, melainkan cerminan dari betapa dalamnya kita menghargai kehidupan. Kita telah melihat bagaimana jerat keterikatan, bayang-bayang masa lalu, dan kecemasan eksistensial bekerja sama membangun tembok pelindung di sekeliling hati kita. Namun, pada akhirnya, kita harus menyadari bahwa tembok yang kita bangun untuk menghalangi kesedihan juga secara otomatis menghalangi masuknya cahaya kebahagiaan. Menemukan kedamaian sejati bukan berarti kita harus menghilangkan ketakutan tersebut sepenuhnya, melainkan belajar untuk berjalan berdampingan dengannya, mengakui kehadirannya tanpa membiarkannya memegang kendali atas kemudi hidup kita.
Kedamaian di tengah ketidakpastian dimulai dengan penerimaan radikal terhadap sifat dasar alam semesta yang terus berubah. Jika kita hanya mau menerima kebahagiaan dengan syarat bahwa ia harus abadi, maka kita akan selamanya kecewa. Filsafat mengajarkan kita untuk mengubah orientasi dari memiliki kebahagiaan menjadi mengalami kebahagiaan. Seperti awan yang melintas di langit yang luas, kebahagiaan dan penderitaan adalah fenomena cuaca batin yang datang dan pergi. Dengan memosisikan diri kita sebagai langit yang luas dan tenang, kita dapat mengizinkan setiap perasaan lewat tanpa perlu menggenggamnya dengan panik atau mengusirnya dengan ketakutan. Inilah inti dari ketenangan yang melampaui segala pemahaman, sebuah stabilitas yang tidak bergantung pada kondisi luar. Kita juga harus meruntuhkan mitos tentang utang penderitaan yang selama ini menghantui pikiran bawah sadar kita. Alam semesta tidak sedang mencatat tawa kita untuk kemudian menagihnya dengan air mata. Hidup tidak bekerja dalam neraca akuntansi yang kaku. Penderitaan mungkin akan datang. Itu adalah bagian dari kontrak menjadi manusia, namun ia tidak datang sebagai hukuman atas kebahagiaan kita. Dengan melepaskan beban tahayul ini, kita membebaskan diri untuk menikmati momen-momen indah secara utuh. Kita belajar bahwa menjadi bahagia di masa kini adalah cara terbaik untuk mengumpulkan cadangan kekuatan mental yang akan kita butuhkan saat menghadapi masa-masa sulit kelak. Kebahagiaan bukan lagi sebuah risiko, melainkan sebuah investasi spiritual. Menghadapi bayang-bayang masa lalu dan trauma menuntut kita untuk menulis ulang narasi diri kita. Kita bukan lagi korban dari peristiwa yang telah berlalu, melainkan penyintas yang memiliki otoritas penuh untuk menentukan kapasitas sukacita kita hari ini. Kedamaian muncul ketika kita berhenti menjadikan luka lama sebagai patokan bagi apa yang pantas kita dapatkan di masa depan. Kita harus berani mengatakan pada diri sendiri bahwa kita layak untuk bahagia, bukan karena kita sempurna atau karena hidup ini mudah, tetapi karena keberadaan kita sendiri adalah sebuah anugerah yang sah. Melepaskan identitas sebagai si menderita adalah tindakan pembebasan yang paling agung, yang memungkinkan kita untuk melangkah masuk ke dalam ruang kebahagiaan tanpa rasa bersalah. Penting juga bagi kita untuk mengintegrasikan makna ke dalam kesenangan sehari-hari kita. Kedamaian tidak ditemukan dalam pengejaran hedonisme yang liar, namun juga tidak ditemukan dalam asketisme yang menyiksa diri. Ia ditemukan dalam keseimbangan eudaimonia, di mana setiap tindakan kecil kita selaras dengan nilai-nilai yang kita yakini. Ketika kebahagiaan kita memiliki akar yang dalam pada tujuan hidup, ketidakpastian dunia luar tidak lagi terasa mengancam. Kita tetap bisa merasa damai meskipun dunia di sekitar kita sedang goyah, karena kebahagiaan kita bersumber dari integritas batin yang kokoh. Makna adalah jangkar yang menjaga kapal jiwa kita tetap stabil saat badai ketidakpastian mulai bertiup. Keberanian untuk menjadi rentan, seperti yang telah kita bahas, adalah kunci terakhir untuk membuka pintu kedamaian. Kita harus bersedia menerima fakta bahwa hidup ini rapuh, dan bahwa setiap hubungan serta pencapaian mengandung risiko kehilangan. Namun, di dalam kerentanan itulah letak keindahan yang paling murni. Menemukan kedamaian berarti berhenti berperang melawan kerapuhan diri sendiri. Kita merangkul fakta bahwa kita bisa terluka, dan di saat yang sama, kita merayakan fakta bahwa kita bisa mencintai dan merasa bahagia. Kedamaian sejati adalah kemampuan untuk tetap membuka tangan dengan lebar kepada kehidupan, meskipun kita tahu bahwa tangan itu suatu saat mungkin akan kosong kembali. Dalam konteks sosial, kita perlu menjadi pionir dalam menciptakan budaya yang merayakan kegembiraan yang tulus. Dengan mengizinkan diri kita sendiri untuk bahagia tanpa rasa takut, kita secara tidak langsung memberikan izin kepada orang lain untuk melakukan hal yang sama. Kedamaian yang kita temukan dalam diri kita akan memancar keluar, meruntuhkan tahayul budaya dan kecemburuan sosial yang selama ini membelenggu masyarakat. Kita mulai menyadari bahwa kebahagiaan kolektif tidak akan tercapai melalui kompetisi atau perbandingan, melainkan melalui inspirasi dan solidaritas dalam sukacita. Cahaya yang kita nyalakan dalam batin kita sendiri adalah kontribusi terkecil namun paling nyata yang bisa kita berikan kepada dunia yang seringkali tampak gelap. Sebagai penutup akhir, ingatlah bahwa perjalanan mencari kebahagiaan ini bukanlah sebuah garis finish yang harus dicapai, melainkan sebuah cara berjalan. Mengapa kita takut menjadi bahagia? Jawabannya terletak pada keterikatan kita pada ilusi kendali. Namun, ketika kita menyerah pada aliran kehidupan,
Ketika kita menerima penderitaan sebagai guru dan kebahagiaan sebagai tamu yang mulia, maka rasa takut itu akan luruh dengan sendirinya. Kita tidak lagi bertanya kapan kebahagiaan ini akan berakhir, melainkan bersyukur bahwa ia pernah ada. Disinilah, di titik nol antara harapan dan kepasrahan, kita menemukan kedamaian yang sesungguhnya. Sebuah kebahagiaan yang tidak lagi takut pada dirinya sendiri. Sebuah jiwa yang akhirnya berani untuk pulang ke rumah sukacitanya sendiri.